Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya dalam lindungan kasih sayang, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, ikuti terus channel Santri An-Nur ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kalian tidak ketinggalan kajian-kajian khususnya ilmu fikih yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke teman-teman, video kali ini saya tergelitik dari salah seorang jamaah yang menanyakan kepada kami, mengapa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu dikategorikan najis mukhafafah atau najis yang sangat ringan, sedangkan air kencing bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu dikategorikan najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Oke teman-teman, mari kita bahas. Di dalam literatur fikih kita semua tentu mengenal pembagian najis yang terbagi menjadi 3, yakni najis mughalladhah atau najis berat, mutawasitoh, najis tingkat sedang, dan najis mukhafafah, najis yang ringan. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan jenis najis dan cara penyuciannya yang berbeda. Dan mungkin sebagian di antara kita ada yang menyaksikan mengapa yang masuk dalam kategori najis mukhafafah hanya urin bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu, tidak memasukkan air kencing bayi perempuan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah ini diskriminasi gender sejak kecil? Tentu tidak demikian, saudaraku. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya dalam menerima dan menjalankan syariat-syariat Allah terdapat 2 aspek yang mesti dipahami terlebih dahulu. Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah ada yang bersifat ta'abbud, semata-mata ibadah, dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Dan yang kedua adalah ta'akul, yang bisa dinalar. Untuk syariat-syariat Allah yang sifatnya ta'abbud, manusia tidak mempunyai ruang sama sekali untuk menggunakan nalarnya. Manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa yang ada dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Artinya, aturan ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa ditawar. Hal ini sebagaimana dalam bilangan rakaat sholat. Mengapa kalau subuh harus 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Apakah manusia boleh menentukan jumlah rakaatnya sendiri? Tentu tidak. Karena bilangan rakaat sholat adalah sifatnya ta'abbud, hanya mengikuti perintah Allah yang tidak bisa kita nego, kecuali ada aturan-aturan yang memperbolehkan. Seperti halnya ibadah haji. Mengapa harus ke Mekah, ke Madinah? Tidak boleh seseorang beribadah haji di kota-kota yang lain selain Makkah dan Madinah, nggak boleh. Karena ini adalah sifatnya ta'abbud. Beribadah hanya mengikuti ketentuan dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam masalah hukum najis mukhafafah pada air kencing laki-laki, bayi laki-laki.
di mana air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan apapun kecuali air susu ibu, itu kategorinya najis mukhafafah, najis yang ringan. Sedangkan air kencing bayi perempuan yang belum pernah makan apapun, belum berumur 2 tahun dan hanya meminum air susu ibunya, air kencingnya bersifat najis mutawasitoh, najis yang tingkatan sedang. Dalam hal ini, dasar ulama-ulama kita dulu, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu sebelum menentukan suatu hukum, para ulama kita dulu mengadakan kajian dan penelitian terlebih dahulu, sehingga mereka harus turun ke lapangan, membuktikan, mencari pembuktiannya. Mengapa hukumnya harus begini, mengapa hukumnya harus begitu. Namun kalaupun boleh kami menjawab, di antara jawaban-jawaban permasalahan demikian, pertama, riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya, di mana suatu ketika Ummu Qais pernah membawa anak laki-lakinya yang masih belum makan apapun selain air susu ibu kepada Rasulullah. Dan ketika anak tersebut berada di pangkuan Rasulullah, anaknya tersebut kencing di pangkuan Rasul. Sehingga Rasul pun hanya memercikkan air kepada bagian yang terkena air kencing tersebut. Tidak mencucinya, hanya cukup memercikkan air. Dan yang kedua, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Cucilah air kencing bayi perempuan dan cipratilah air kencing bayi laki-laki. Yang ketiga, perbedaan urin atau perbedaan kadar urin dari bayi laki-laki itu ternyata lebih rendah dari kadar urin air kencing bayi perempuan. Dan yang keempat, alasannya karena penciptaan laki-laki itu berasal dari tanah, dilanjutkan dari mani atau sperma. Sudah kita ketahui bersama bahwa tanah itu bersifat suci, bahkan mensucikan bagi mereka yang bertayamum. Dan pun demikian, sperma atau air mani itu juga sifatnya suci. Makanya seorang laki-laki kalau mengeluarkan air mani itu tidak membatalkan wudhunya. Dan ketika air mani itu terkena pakaian, itu pakaian tidak menjadi najis. Karena memang air mani itu sifatnya suci, tidak najis. Dan yang kelima, karena tanda baliknya seorang laki-laki itu ketika dia mengeluarkan sperma atau air mani. Sedangkan seorang perempuan dikategorikan balik ketika dia mengeluarkan darah haid yang kotor dan najis. Itulah sebabnya yang menjadi perbedaan-perbedaan kenapa kadar air kencing bayi laki-laki dan kadar air kencing bayi perempuan sifatnya ini berbeda. Jadi tidak untuk mendiskriminasikan gender antara laki-laki dan perempuan, tetapi memang itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian. Demikian, semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab.